Jadi ini merupakan representasi perusahaan jasa ini, gitu. Nah, jadi sama sekali tidak ada istilah pengalihan isu. Ya, kami dapatkan itu di lapangan lah. Dari dua itu antara perusahaan jasa dengan koordinator, setelah ketemu, interview, pendalaman di lapangan, didapatkanlah kemudian ada si A, si B, dan si yang beredar Pak di media sosial adanya tudingan-tudingan miring terkait OTT Noel ini sebagai pengalihan isu terhadap dugaan keterlibatan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam perkara suap proyek Jalan Sumut. Apa tanggapan dari Pak Ketua? Terima kasih. Terima kasih. Gitu, saya hanya menggambarkan secara umum saja. Tadi sampaikan pertanyaan tentang bagaimana proses pelaksanaan dari proses tangkap tangan ini. Jadi yang kami dapatkan pertama adalah proses serah terima uang antara perusahaan jasa terhadap koordinator, gitu. Nah, IBM. Nah, dari proses itulah kemudian ada interview yang dilakukan di lapangan dan berkembang kepada beberapa pihak. Jadi salah satunya adalah kepada IE, inisialnya siapa ya? IEG, ya, pada IG dan pihak-pihak yang lainnya, gitu. Nah, ini sekalian tadi saya sampaikan juga bahwa ya terkait tanya Imam tadi dengan Kejaksaan Agung, gitu. Ya kami tidak monitor kegiatan itu, gitu. Kita melaksanakan kegiatan penyelidikan yang kemudian berkembang pada proses tangkap tangan, gitu. Nah, Ranmor ini atau kendaraan bermotor roda 4, roda 2 itu sudah cukup lama, ya. Jadi ada beberapa proses yang dari 2019, 2020 dan lain-lain, gitu. Bahkan mungkin bisa saja nanti akan didapatkan lagi kendaraan-kendaraan yang tidak menutup kemungkinan masih ada di beberapa pihak yang lain. Terakhir masalah tudingan seolah-olah mengalihkan isu. Jadi ini kami tidak melakukan penargetan terhadap seseorang. Yang kami lakukan adalah menargetkan terhadap adanya dugaan ya suap atau pemerasan awalnya di Kementerian Tenaga Kerja, gitu. Karena ada informasi dari masyarakat itu tenaga kerja itu buruh itu pada saat mengurus. Jadi ada, saya gambarkan gini simpelnya. Ini ada pihak pekerja atau buruh. Kemudian di tengahnya ini ada PJK3, Perusahaan Jasa Keselamatan Kesehatan Kerja. Dan di sini ada Kementerian Tenaga Kerja di Direktorat Jenderal Bina Pengawasan. Nah, gitu ya. Nah, ini 3 pihak. Nah, 3 pihak ini yang harus bayar 6 juta, yang seharusnya 270.000 rupiah, gitu. Nah, 2 pihak ini merupakan representatif dari kementerian, dari Direktorat Jenderal, dari Direktur Binwas ya. Nah, gitu. Jadi ini merupakan representatif perusahaan jasa ini, gitu. Nah, jadi sama sekali tidak ada istilah pengalihan isu. Ya, kami dapatkan itu di lapangan lah. Dari dua itu antara perusahaan jasa dengan koordinator, setelah ketemu, interview, pendalaman di lapangan, didapatkanlah kemudian ada si A, si B, dan C, dan seterusnya. Kemudian tadi saya tanya, tracingnya begitu cepat, gitu ya. Mobilnya begitu banyak. Ini kami dapatkan semuanya, ya di hari Rabu sampai dengan Kamis itu. Langsung bergerak secara simultan semuanya di beberapa tempat. Namun demikian, ini juga ada dukungan dari PPATK. Ya, PPATK sudah memberikan informasi juga itu tentang aliran transaksi rekening sehingga kita lebih mudah untuk bisa menelusuri gitu, baik itu aliran uangnya maupun penarikan, kemudian pengiriman, transfer dan lain-lain. Kemudian bagaimana dengan pemain-pemain yang lama atau mungkin pegawai-pegawai yang lama? Nanti akan dilakukan pendalaman sama Pak Deputi ya, sama Kasatgas Penyidikan karena akan pasti ditarik mundur ke belakang sampai dengan di awal tahun 2019. Termasuk juga mungkin apakah
apakah ada uang-uang itu yang mengalir? Sementara tidak ada. Sementara yang ada adalah kepada IEG tadi hanya 1 unit motor roda 2, kemudian uang lebih kurang sekitar 3M. Gitu. Saya kira yang Mas Imam tadi udah saya jawab juga ya. Gitu.